Pemirsa, bukti dugaan keterlibatan Hakim Konstitusi dalam perubahan putusan MK terkait uji materi pemberhentian Hakim Konstitusi disebut-sebut sudah dikantongi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Karena itu sejak kemarin MKMK telah menjadwalkan untuk memeriksa 9 Hakim Konstitusi termasuk mantan Hakim Konstitusi Aswanto. Upaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK untuk membongkar siapa penumpang gelap di balik perubahan isi putusan uji materi pasal 23 dan 27 Undang-Undang MK sepertinya sudah sampai di babak akhir. Sebab sejak Senin kemarin, MKMK mulai menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hakim Konstitusi yang memberikan pandangan atas uji materi Undang-Undang MK tentang syarat-syarat pemberhentian Hakim Konstitusi. Sedianya, hakim yang diperiksa Senin kemarin adalah Soehartoyo dan Saldi Isra. Namun Saldi berhalangan dan pemeriksaannya diundur Senin pekan depan. Pemeriksaan terhadap 9 hakim konstitusi ini menjadi sangat penting karena dari sana MKMK bisa menelusuri ada di tahapan apa. Frase di dalam putusan berubah. Tapi kalau kita bicara dari sisi kronologi, masalahnya semua bukti itu ada diproses secara tertutup oleh MKMK. Seperti tadi saya bilang CCTV itu ada di MKMK diproses secara tertutup. Keterangan saksi, keterangan saya, keterangan saksi lain yang sudah diperiksa semua diproses secara tertutup. Pertanyaannya adalah apakah nanti ketika putusan MKMK dikeluarkan itu semua bukti akan transparan, sehingga kita tahu kronologinya secara jelas siapa yang melakukan siapa, sehingga tidak ini tutup-tutupi. Jadi kalaupun mereka mau bikin kronologi nggak apa-apa, tetapi nanti ketika putusan itu harus clear. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berpendapat perubahan frase dalam putusan uji materi Undang-Undang MK merupakan unsur kesengajaan. Apalagi perubahan frase dengan demikian menjadi ke depan menimbulkan makna hukum yang berbeda. Kemudian kita juga paham ada soal-soal lainnya, terutama pencopotan, terkait juga dengan putusan ya, pencopotan Pak Aswanto di tengah jalan yang sebenarnya melanggar undang-undang. Nah ini semua harus dirapikan. Kalau sudah ketemu orangnya, dibersihkan Mahkamah Konstitusinya, dan kita juga jadi tahu di bagian mana saja. Jadi kalau ketahuan aktornya, kita kan jadi tahu di bagian mana saja yang perlu dirapikan secara sistem. Supaya ke depannya tidak bisa ada peluang-peluang penyalahgunaan kekuasaan seperti ini. Sebelumnya pemohon uji materi pencopotan Hakim Aswanto oleh DPR, Ziko Leonard Simanjuntak, menjadi pihak pertama yang diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Kepada MKMK, Ziko mengaku mencurigai 2 hakim konstitusi terlibat dalam perubahan substansi putusan. 2 hakim tersebut diduga punya peran yang berbeda. 1 hakim memberitahu agar hasil putusan diubah, sedangkan 1 lagi pelaku yang mengubah putusan. Menurut Ziko, perubahan substansi putusan sangatlah cepat, yakni 49 menit. Tim Liputan, Metro TV.